Sedap ya jadi koruptor Indonesia nih, Ce. Korupsi tak ada dihukum mati, dapat potongan hukuman lagi. Iya, makanya banyak yang termotivasi berlomba-lomba untuk korupsi. Arah konektivitas Aceh ke depannya akan lebih menguat ke Malaysia, tidak lagi ke Jakarta. Iyalah, kenapa semuanya tuh berpusat ke Jawa, kata Suroso. Indonesia nih kalau nak apa-apa harus ke Jawa, tepatnya tuh di Jakarta. Nak jadi pemain bola harus ke Jakarta, nak jadi penyanyi nasional ke Jakarta, nak jadi artis ke Jakarta. Makanya minta investasi dari negara Singapura. Kalau minta investasi ke pemerintah pusat ngapa? Pemerintah pusat tetap di Jawa. Menyusul negara Singapura dan Malaysia, Kepala Badan Narkotika Nasional segera melarang vape di Indonesia. Meradanglah tuh pengguna vape Indonesia di dunia nyata nih. Omset bisnis vape bisa anjlok. Karena vape ini salah satu industri besar di Indonesia. Cukainya setara dengan rokok. Kok BNN ya yang ngelarang? Apakah vape ini termasuk narkotika? Kata Isabella. Isabella, narkotika ringan itu kan nikotin. Hasil nego sama bos rokok, kata Sudewo. Gubernur Pati tuh, Ce. Ini Sudewo yang main Instagram beda. Sudewo tuh isap vape juga. Sudewo tuh bukan kawannya Mulyono. Gubernur Aceh Mualem menyatakan arah konektivitas Aceh ke depannya akan lebih menguat ke Malaysia, tidak lagi ke Jakarta. Iyalah, kenapa semuanya tuh berpusat ke Jawa, kata Suroso. Indonesia nih kalau nak apa-apa harus ke Jawa, tepatnya tuh di Jakarta. Nak jadi pemain bola harus ke Jakarta, nak jadi penyanyi nasional ke Jakarta, nak jadi artis ke Jakarta. Kalau nak jadi pesepak bola internasional, orang Indonesia bukan ke Jakarta, tapi ke Singapura, Malaysia beda. Tapi sekarang Gubernur Aceh tuh udah melihat konektivitas Aceh ke Penang, Malaysia itu lebih dekat ketimbang ke Jakarta. Tapi masalahnya pemerintah pusat nih setuju tak, kata Subroto. Sekarang bukan masalah setuju tak setuju, yang mendatangkan peluang lebih banyak itu Malaysia atau pemerintah pusat, kata Sutrisno. Kau tengok Provinsi Riau tuh, hasil alam dia keuntungannya bisa sampai 1.000 triliun. Tapi pembagian hasilnya Provinsi Riau hanya dapat 4 triliun, kata Pak Karem. Ya Provinsi Riau tuh negosiasi lagi lah sama pemerintah pusat. Jangan minta 4 triliun. Dari 1.000 triliun cuma dapat 4 triliun tuh, tak masuk akal. Amboy, senang kau bercakap. Sekarang nih nak negosiasi dengan pemerintah pusat, kok ada orang dalam tak? Kata si Dono. Merdeka Sumatera, bangkit bangsa Melayu. Sampai kapan kita harus berdiam diri? Lihat Malaysia, lihat Brunei, negeri Melayu yang sejahtera, kata Ami. Hei Ami, Jawa adalah kunci. Sangat setuju, kalau perlu orang Aceh menggunakan 2 bahasa, yaitu Aceh dan Inggris, kata Jeng Dewi. Jeng Dewi, aku nih bercakap Melayu dituduh orang Malaysia sama netizen Indonesia. Aku bercakap Cina pun kena hentam dengan netizen Indonesia, suruh balik ke Cina. Jadi tak payah nak ber2 bahasa, nak ber10 bahasa tuh. Jadi bagusnya pakai bahasa apa dekat dunia nih? Bahasa Fuhufafa. Fuhufafa di dunia nyata. Buta mata, buta fakta. Saya juga di Jawa Barat banyak kecewa dengan pejabat, tapi rasa cinta tanah air lebih besar. Saya yakin suatu saat negeri ini akan mengalami kemajuan berkah orang-orang soleh, para pejuang NKRI, kata Mamah Lulu. Mama Lulu, kau tengok tuh anggota DPR, gajinya 100 juta, katanya efisiensi negara. Tapi kata Krisdayanti, pendapatan DPR tuh bermiliar-miliar. Entahlah beda, aku nih rakyat biasa, belum pernah jadi anggota DPR RI di dunia nyata. Katanya kalau nak jadi anggota DPR tuh engkau duit harus banyak, harus kencang, Ce. Jadi kalau cuma punya duit 20.000 nih tak bisa lah jadi anggota DPR. 20.000 rupiah tuh beras sekilo aja, Ce. Beda, harusnya engkau tuh bersyukur. Di Indonesia harga beras tuh di bawah 100.000. Engkau tengok tuh Jepang, harga beras 1 kilo 100.000. Ce, dekat Jepang tuh kalau harga beras 1 kilo 100.000, gaji dia orang pun sebulan berapa puluh juta. Yang kau kerjalah dekat Jepang, jangan mengamuk dekat Indonesia. Mentang-mentang harga beras dekat Indonesia ini lebih murah daripada Jepang, aku pula yang kerja dekat Jepang. Ini adalah logika berpikir bangsa Fufufafa beda. Jadi macam mana nasib Wakil Menteri Tenaga Kerja tuh, Ce? Dah kena tangkap KPK dengan kroni-kroninya. Berapa miliar dia korupsi tuh, Ce? Tinggal tunggu aja tuh dia dapat amnesti dari Pak Prabowo tuh. Habis itu dia dipotong hukuman. Sedap ya jadi koruptor Indonesia nih, Ce. Korupsi tak ada dihukum mati, dapat potongan hukuman lagi. Iya, makanya banyak yang termotivasi berlomba-lomba untuk korupsi. C, korupsi itu mencuri uang negara dan merugikan bangsa Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda udah ada korupsi-korupsi. Mental korupsi ini dari zaman dulu. Banyak yang bilang dulu tuh, C, Belanda suruh orang kerja rodi, dia tuh kasih gaji sebenarnya. Tapi bupati-bupati zaman dulu tuh tak dibagi dia ke orang-orang yang kerja rodi tuh. Makanya korupsi ini udah dari zaman Hindia Belanda. Jangan-jangan dari zaman Majapahit orang udah korupsi. Tapi sekarang tak ada manuskrip tentang Majapahit orang-orangnya tuh korupsi, C. Berarti zaman Hindia Belanda
propaganda, pejabat-pejabatnya udah korupsi. Kementerian Dalam Negeri Indonesia pastikan kenaikan pajak bumi dan bangunan di daerah yang ugal-ugalan ditunda dan dicabut. Itu artinya rakyat Indonesia menang gara-gara demonstrasi di mana-mana. Tapi memang iya, pajak bumi dan bangunan dekat Indonesia nih naiknya sampai beribu-ribu persen. Yang paling tinggi tuh di Cirebon beda, sampai 1000% naiknya. Di Balikpapan naik sampai 3000% pajak bumi bangunannya. Kalau udah naik sampai 3000%, berarti bumi dan bangunan rakyat udah dirampas sama pemerintah. Tapi sekarang wali kota Balikpapan tuh udah bilang kalau kenaikan 3000% pajak bumi dan bangunannya itu salah koordinat. Oh, dia klarifikasi lah tuh. Kalau tak di demo tuh mungkin masih tetap dinaikkan aja tuh, Tapi kan pemerintah pusat udah bilang beda, kalau pajak bumi dan bangunan ini kenaikannya ditunda atau dicabut dulu. Makin pening lah Menteri Keuangan Indonesia macam mana nak datangkan pajak dari sumber-sumber yang lain. Lah kan pedagang-pedagang eceran tuh tahun depan, tahun 2026 mau dipajakin tuh sama pemerintah. Sekejap lagi pedagang eceran pun demonstrasi ke pemerintah. Baru nanti pemerintah pusat klarifikasi kalau pedagang eceran ini tidak jadi dinaikkan pajaknya. Biar tenang sejenak aja tuh, selanjutnya khawatir tanpa sepengetahuan publik di daerah yang naik PBB-nya bakalan dinaikin secara diam-diam. Waspada, waspada, kata Prayetno. Hei Praitno, jangan bikin masyarakat ini tertekan dengan pajak-pajak yang ada. Kalau nak naikkan pajak tuh diam-diam aja. Mana boleh naikkan pajak diam-diam, itu kebijakan yang menyangkut hajat seluruh masyarakat. Lah kalau naikkan pajak diam-diam, masyarakat tuh nggak heboh. Terus sekarang kalau masyarakat tak mampu bayar pajak, negara bisa apa, Kalau masyarakat Indonesia nggak mampu bayar pajak, ya berarti terhitung utang sama negara. Susah juga hidup dekat Indonesia nih, pajaknya banyak betul. Di Malaysia tuh beda, pajak kendaraan murah, jalanan bagus, bensin murah. Lagu lama dari zaman si Wiwi sampai sekarang Wowo buat kebijakan gak berpihak ke masyarakat. Tes ombak lalu datang pahlawan kesiangan, kata Hendry. Sekarang nih pahlawan kesiangan di zaman Wowo nih siapa beda? Kau tanya sama Suroso. Suroso siapanya Prayitno. Pas ribut baru aja ada tindakan, kata Steven. Hey Steven, Indonesia ini harus demonstrasi dulu baru ada tindakan dari pemerintah. Tapi sebenarnya kalau tak mau didemonstrasi, pemerintah tuh buat kebijakan yang memihak ke rakyat. Lah, menaikkan pajak bumi dan bangunan itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia beda. Tapi gaji DPR naik 3 juta per hari. Lah, engkau kira anggota DPR Indonesia ini bukan rakyat Indonesia? Mereka rakyat Indonesia juga beda. Tapi kan negara Indonesia ini lagi efisiensi, kenapa dia orang naikkan gaji? Di negara luar aja DPR tak ada minta hak tunjangan karena mereka ngerasa mereka tuh rakyat juga. Lah, ini Indonesia, pejabat itu harus disanjung tinggi. Nah, tahu kan biang keladinya siapa? Doi ini abdi dalam Solo, kata Chandra. Indonesia bukan kekurangan uang, Indonesia itu kelebihan maling, kata Mardigu Wowi. Hei Mardigu, engkau ada bukti tak kalau Indonesia ini kebanyakan maling? Indonesia ini negara paling religius di dunia nyata. Sejak reformasi, hampir 1.000 triliun rupiah hilang karena dikorupsi pejabat. Angka yang tidak bisa dibayangkan. Coba bayangkan kalau uang sebesar itu dipakai sepenuhnya untuk membangun bangsa. Indonesia hari ini bisa setara bahkan melampaui negara-negara maju. Hei Mardigu, Indonesia ini slow motion, pelan tapi pasti. Pasti apa, Pasti mundur. Bayangkan, jalan tol bukan hanya 2.800 km, tapi 10.000 km membentang dari Aceh sampai Papua. Beda. Nak sepanjang apapun jalan tol di Indonesia ini, yang maju tuh tetap Singapura. Majulah Singapura. Sekarang ini kita harus pikirkan bagaimana caranya untuk merealisasikan terowongan bawah tanah dari Singapura ke Tanjung Pinang. Gubernur Kepri aja nak buat jembatan Batam Bintan tuh udah berpuluh-puluh tahun tak jadi-jadi. Makanya minta investasi dari negara Singapura. Kalau minta investasi ke pemerintah pusat ngapa? Pemerintah pusat tetap di Jawa.